Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para perindu ridho ilahi. Dan selamat datang orang-orang yang lari dari kenyataan. Kau mau lompatin tagihan. Anda memang auranya aura kasbon. Alhamdulillah sore hari ini makin lama makin malam ini Bah, ini luar biasa dan nih. makin malam menjelang subuh ya. Menjelang subuh. Semoga di hari-hari kita terkhusus di hari Selasa setiap kali kita berkumpul di studio, kita anggap ini studio yang insya Allah menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, karena sering diulang di rumah ini diajarkan bagaimana cara kasih sayang, bagaimana cara menghargai, dan yang luar biasa saya itu kalau mendengar penggalan tausiah daripada Abah Dudi itu ada kalimat Islam itu jangan sampai berhenti di depan pintu. Jadi Islam itu dibawa ke rumah. Bagaimana kita menjadi Islam yang paripurna, bukan cuma diri kita, tapi Islam itu dibawa ke ranah keluarga kita. Dan rumah inilah menjadi salah satu percontohan bahwa Islam itu sampai paripurna, sampai ke orang yang ada di dalam rumah. Kita sapa guru kita, sehat Bah? Alhamdulillahirobbilalamin. Memang ganteng permanen ini. Iya. BTO. BTO. Iya, bawa anti orok. Mana teh BTS ya? Naon? Bawa anti solokan. Hanjakal tuh dituruban. Ya, kembali dengan acara HDCI, Haji Dudi Ceng Idris. Kalau ada masalah apapun, ingat ada AADC. Ada Abah Dudi dan Ceng Idris. AADC. Ini nih Bah nih yang hari ini lagi apa tuh ya? Lagi viral, ramai dibicarakan. Betul ramai dibicarakan. Kemudian ini ada apa Bray? Ada TV. Yang ramai dibicarakan itu terkait apa tuh kalau zaman sekarang teh namanya teh demo gitu lah ya. Kemudian hari ini ada raja baru katanya kan. Pokoknya viral banget. Nah, ini meskipun tadi tuh ada di penggalan shortnya Abah itu terkait demo. Nah, ini barangkali kita ngobrol lebih lugas lah. Bagaimana tuh Bah pandangan Islam sendiri? Sebetulnya yang di demo itu siapa gitu kan? Ternyata yang di demo itu mereka yang menyembah uang. Iya kan? Kita marah kepada mereka yang menyembah uang karena uang kita mereka ambil untuk mereka sembah. Sampai mereka menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan manusia tidak penting sama sekali. Nah, untuk kaitan dengan uang ini saya sampaikan pada semua sahabat. Jangan pernah mencintai uang sekarang, nanti aja. Mudah-mudahan pas saatnya nanti kita sudah tidak suka uang sebelum kita kaya. Udah bahaya tuh. Ketika ada Tuhan yang lain, maka akan ada perselisihan. Karena yang membuat kisruh dunia kita ini karena ada Tuhan yang lain. Kenapa bertengkar dengan istri? Karena suami menyembah cinta Tuhan yang lain, dan istri menyembah Tuhannya yang ada di hatinya, ilahahu hawahu. Muncul pertengkaran kan itu. Terus anak demo kepada bapaknya yang kawin lagi. Kenapa? Karena anak mempertuhankan kedamaian rumah tangga, menganggap bahwa rumah tangga yang harmonis teh ibu bapak yang damai. Damai, benar. Ada seorang suami kerja keras, semua diberikan pada istri dan anak. Dia suami dan bapak yang hebat, bijaksana malah. Ada istri yang juga istrinya hebat. Dia lakukan semua pekerjaan rumahnya beres. Tapi di satu saat mereka berdua mengatakan dia bukan istri yang hebat. Kata suaminya. Suami juga dikatakan seperti itu oleh istrinya. Bukan suami yang hebat. Dia bukan suami yang hebat. Kenapa? Karena mereka berdua tidak pernah bisa duduk berdua untuk sekedar minum teh dan berbincang. Mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing. Itu bukan istri yang hebat, bukan suami yang hebat. Nyari duit mah nyari duit, ulah mau ngobrol atuh. Jangan melupakan ngobrol dengan istri teh, penting ngobrol dengan istri teh. Meskipun tidak dengan kata-kata. Cukup gabruk kata. Itu disebut bahasa tubuh. Body language. Lain bahasa semut. Bahasa semut mah ngarayap. Eta jug sing sireumeuan. Jadi kenapa ada demo? Karena ada keran yang tertutup. Dalam Islam tidak ada istilah demo.
Kebayang tuh kalau dalam Islam disyariatkan, diizinkan demo, demonstrasi. Kalau diizinkan. Saya sepakat dengan sahabat-sahabat di kelompok pemikiran yang menyatakan demo tidak ada dalam Islam. Memang tidak ada. Kalau para pemabuk demo untuk bisa mengesahkan undang-undang minuman keras supaya lebih keras, kan bahaya. Bahaya. Bisa diketuk palu, sah. Sah. Minuman keras, wah minuman keras teh masuk kulkas jadi teas. Dan numpang luhurna. Jadi es. Gitu. Aya teman saya bah, bro, aya mah teu kieu, aya mah orang geus eureun kieu. Naon aya mah kieu? Salat lain ku galon cenah. Bola mah kieu ku galon. Oh, aya mah ngaleut kendi. Luar biasa. Jadi itu ada keran yang tertutup. ada keran apa? Keran musyawarah, keran ngobrol. Karena ada keran ngobrol yang tertutup, hasilnya apa? Kalau satu aliran air sungai ada pintu airnya dan itu tidak dibuka, kira-kira airnya kemana? Meluap. Dan meluap ini yang disebut demo. Nah, jangan dibiarkan seperti itu supaya tidak demo. Ya udah, buka keran musyawarahnya dan penuhi keinginan aliran air itu kemana, kan gitu ya. Dan semua harus diselesaikan oleh ilmuwan, orang-orang berilmu yang harus menyelesaikannya. Begini, masalah ekonomi tidak beresan orang. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ya udah, ahli bidang ekonomi ngumpul. Jangan ngambil keputusan sendiri. Mari kita bikin jalur karapan sapi yang cepat. Madura Bandung atau pakai sapi. Tanpa musyawarah, kira-kira ambak tuh sih. Kenapa harus musyawarah? Dananya itu dari kita. Kan gitu ya. Wajar kalau marah, wajar. Terus tertutup. Ketika keran musyawarahnya itu tertutup, izinkan siapapun bicara dimanapun karena tempatnya tertutup. Nah itu berbeda dengan lokalisasi tempat pelacuran. Kalau dilokalisir, nggak akan ada pelacuran di mana-mana. Di lokasi itu aja. Terpusat di situ. Kalau itu mah harus. Tapi kali ulah di Sherlock, bro. Awas. Sherlock cenah. Nah, jeung Sherlock. Tuh ingat sudah tuh. Tuh nu harewas Sherlock cenah. Itu. Kalau lokalisasi pelacuran itu bukan harus dilokalisir, tapi diberikan keinsafan, ya kan. Tapi kalau suara rakyat, tolong lokalisir, ajak ngobrol. Ketika rakyat tidak setuju bikin rakyat misalnya tidak setuju bikin teras Ciamplas, ya sudah nggak jadi kan itu ya. Terus itu dibikin aja gitu aja, padahal rakyat setuju bahkan tidak diajak ngobrol. Kira-kira karena tidak diajak ngobrol, wajar tuh meledak-ledak dalam hatinya. Wajar. Terus kumpulah 100 orang yang meledak-ledak dalam hatinya, kira-kira jadi bom tuh sih. Bom. Itu. Betul, Ustaz. Masya Allah. Jadi sahabat semua ini, karena kan hari ini kita bukan musim lah, eranya sosial media tuh kan. Ada teman-teman. Sosial media teeraan. Teeraan juga ka era dia. Betul. Ya gini kan ayat cenah. Bahkan yang bicara itu sekelas ulama katanya kan. Ketika kita turun ke jalan, kemudian melakukan demo disebut pemberontak. Betul. Katanya. Sepakat. Karena apa? Karena menentang pemerintahan. Ya, di situ kan ada kalimat atiullah wa atiur rasul dan wa ulil amri minkum. Betul. Itu tuh. Saya tidak membaca itu menentang pemerintahan. Yang tidak boleh itu, kalau bukan tidak boleh menentang pemerintahan. Ya, tapi beritahu penguasa dengan cara yang santun. Gitu kan. Terus kalau sudah diberitahu dengan cara yang santun tidak bisa, kumaha? Antep. Nyentuh atuh. Negara pindah atuh urang. Iya kan? Robah. Erek pindah ka Garut. Aya ka mun di Indonesia teu aman ka Indomaret teh abi malah. Iklan. Tiis di. Tiis. Aya namina Asep teh ya. Ya punten aya laleur pangyunatankeun. Biaya mangin. Jadi bukan tidak boleh mengingatkan penguasa, tapi ingatkan penguasa dengan cara yang bagus. Kan itu harusnya. Kalau penguasanya tidak bisa diingatkan dengan cara yang bagus, bikin strategi dan iklim yang membuat penguasa berubah mendapatkan hidayah. Ada satu yang lain ini yang bukan harus demo. Saya juga tidak suka. Tapi bukan berarti tidak bisa, tidak boleh, tidak. Nah, caranya bikin iklim yang bagus. Gini, suami ngaco. Apa yang harus dilakukan oleh istri? Antepkeun we.
Terus istrinya jadi istri yang luar biasa, yang hebat, yang jagoan pisan. Suami KDRT, istri nggak usah takut oleh suami KDRT. Diajar silatnya jeung debus. Ujung-ujungnya Iya. ngegel beling atuh. Beling mending ya batu hidung. Mana naon eta ieu batu. Pupus toh, pupus Pak. Maksudnya jangan naon eta. Di mana papa macam-macam hulu. Kira-kira KDRT mah. Wah, itu. Jadi nggak usah kita ngelawan, kitanya jadi hebat. Oke. Sekarang kita dikuasai oleh 9 ular cenah aja di Indonesia teh. 9 ular. Teuing ular naon? Naik kadut yang segala ya. Mau orang mau da orain agama, orain agama mitos ya. Mitos ya. Sekarang mah salapan orai. Siapa orai? Jeung olarna sanca. Nah. Bagaimana caranya supaya si olar sanca yang salapan tuh eleh? Urangna kudu jadi anaconda. Nah, Mun teu anak Yamaha. anak ya. Gitu. Untuk anak ya mah. Gitu. Kalau sudah hebat kira-kira sanca-sanca lari itu sih. Lari Itu. Itu cara. Tapi itu kan rada susah, butuh waktu. Sementara ini sudah emergensi. Negara kita sudah hampir hilang ini, rek ngerelep. Apa yang harus dilakukan? Segera kasih tahu itu nakodanya. Tuh bisa nahoda rek ngerelep. Tuh bisa, ya udah rada heuras gitu kan. Tingkat kebahayaannya. Dan mereka semua teman-teman kita yang demo, adik-adik kita mahasiswa yang demo itu, menurang nyebut adi dan mereka ini kan embung bugalan cekolot teuing. Vintage kieu cenah lanjut. So, jadi ya udah kita bersyukur mereka mengingatkan dengan cara mereka karena mereka takut mereka hidup tanpa negara. Kan itunya mereka takut makanya mereka turun menjaga demokrasi, menjaga undang-undang. Kenapa? Nanti saya hidup seperti apa? Sementara pemerintahan atau penguasa Indonesia sudah lagi bukan orang Indonesia, bukan pribumi lagi nanti. Mereka takut itu. Akhirnya mereka turun ke jalan. Sabun turun kayak mah urang merugut. Mending ke jalan. Itu. Pak bade turun ke rumah Bapak, kan abi mah di luhur cenah. Lain turun sama naik. Itu. Jadi kondisi ini itu urusan demo. Kemudian saya pernah membayangkan ya, ketika seorang anak ditoel pantatnya di sebuah pertokoan, anak ini jalan sama bapaknya ditoel bujur teh. Ditoelnya toel mesra teh. Dan anak ini dengan bapaknya ngobrolnya santun. Sehari-hari santun. Sehari-hari santun. Eta langsung digoblok-goblok. Goblok sia bangsat sia dasar LGBT. Gelut sia jeung aing. Oh nonyoalna laki. Iya nu noelna lalaki. Diudag tah. Lumpat situ teh. Cek bapana teh. Kenapa kamu belajar bahasa seperti itu? Dari mana kamu belajar seperti itu? Enggak belajar, itu mah spontan aja. Terus kenapa harus sekasar itu? Masa ditoel sama LGBT kita nyapa sopan? Maksud kamu apa? Pantes bener bener. Sambelah deui atuh. Bahaya tuh. Maksud kamu apa? Pan nggak bisa, itu harus heuras itu. Kan itu ya. Nah, kondisi sekarang itu tidak bisa disapa dengan santun. Itu nggak bisa kita sopan-sopan nggak bisa, ya udah heuras. Karena sopan nggak bisa, musyawarah nggak ada, apa yang harus dilakukan? Makan hati? Enggak lah, sampaikan. Dan mohon juga pihak aparat sebetulnya demo tuh nggak ente bahaya dah, sama sekali tidak berbahaya. Kalau kata aparatnya sebentar, perwakilan aja 2.000 orang sini, sok masuk gedung DPR. Tong kagok ngalamun limaan nih kagok. Ini kagok atuh. Udah masuk aja 2.000 orang ke gedung DPR beres meureun dan nggak usah represif gitu ya. Nggak usah dilawan, udah suruh masuk aja silakan. Sampaikan aspirasinya. Anggota dewannya alhamdulillah sedang takut semuanya, semua kabur ke Hong Kong. Silakan Anda cerita di sini. Anda ingin menduduki semuanya, silakan duduki demi rakyat. Kan itu. Tenanan meureun. Kenapa sekarang ada kisruh sampai ada luka, ada kematian? Ya, karena ada yang sok pahlawan. Benar. Maaf ya saya kepada siapapun nu sok pahlawan lah. Semua kesombong baik itu dari pihak demonstran ataupun dari pihak keamanan yang sok pahlawan ngaranna nu sok mah termasuk ustad nu sok ustad. Geus. Teu bener. Semua takabur bikin tidak betul. Pasti. Satu keniscayaan. Niscaya banget itu. Terus bagaimana nih batasan kita untuk taat kepada pemimpin? Ini bahasanya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri
Minkum lain minhum. Eta bahasanya. Pemimpin dari kalangan kamu bukan dari kalangan mereka. Yang disebut kalangan kamu itu ada dua, ya. Pertama sekali seagama. Punten ya, ini bukan unsur sara. Seagama dulu. Kalau seagamanya tidak ada, memang Cilepeng semua seagama kita, ya sudah senegara, sebangsa. Itu harus kita taati. Dan sebangsa itu yang harus ditaati yang mana? Yang sepemikiran, artinya taat dalam kebenaran. Itu. Sepemikiran yang halus itu kebenaran. Kalau sekarang Ustadz memimpin saya, terus ngajak saya, sekarang malam Ahad kita entertain. Naon entertain teh sebagai santri kobong teu apal, naon entertain teh ngadu bako. Ngariung we ternyata betul ngaganja misalnya kan. Sebagai pemimpin, boleh saya taati. Itu sudah bukan minkum lagi. Pada saat itu sudah harus dilawan. Seperti orang tua kan memimpin kita kan. Oke, dan kita harus taati ibu kita kan. Oke, cek ibu teh. Omatnya mun mamah maot ya bumi jangan dijual. Pakai bareng-bareng. Sayang ini rumah sudah hasil keringat mama dulu. Setelah meninggal jual jangan. Jual. Mentaatinya adalah maksiat kepada Allah kan itu. Iya betul. Sama. Ketika pemimpin benar taati. Ketika tidak benar mentaatinya sama dengan maksiat kepada Allah kan itu. Eta minkum teh. Minkum. Ya sahabatnya jelas semua ya. Karena hari ini kan kita dibuat bingung tuh dengan postingan, ketika diskusi. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita dapat pencerahan supaya lebih caang dibuka pecina Pak. Aduh. Glow in the dark. Jadi tadi ketika ada kalimat dari Abah suami hebat, beliau ini suami hebat. Herang babat kau kan. Herang banget. Nah, kemudian ini nih Bah nih, ada lagi nih yang menggelitik ini nih kadang-kadang. Ada satu kasus nih di mana tos ditutup-tutup sudah di bunian gitu tiba-tiba ada orang yang baru masuk ke ruang lingkup keluarga itu, dalam tanda petik dia seorang menantu lah gitu ya. Kemudian dengan beberapa perilaku dari menantu ini ternyata burudul oh iya teh kieu. Nah, hari ini bagaimana nih cara seorang menantu, dan di sini juga ada yang menjadi seorang menantu, tidak membebani keluarga besar mertua, kemudian apa yang kiat-kiat yang harus kita lakukan tuh sebagai menantu itu seperti apa sih? Sebelum kita jadi menantu, harusnya setiap orang tua sudah menyiapkan anaknya untuk menjadi menantu hebat. Orang, kata orang tua nih, saya punya anak kacau pisan nih satu, Idris namanya. Udah saya coba kasih gelar ceng. Supaya minimum bayalah musik-musikan saeutik gitu. Ceng. Urusan cengcai ya. Nah ini, aduh kumaha tuh. Ada saran dari teman, kawinkeun geura. Geus dikawinkeun mah beres. Saya protes. Ini teh belum benar dikawinkeun, siapa yang akan jadi korban? Besan kan mertuanya dan istrinya nanti. Jadi harusnya gimana? Saya akan hebatkan dulu anak saya sebelum dia bisa memimpin istrinya dan memberikan iklim baik di keluarga istrinya itu. Kalau sekarang menantu saja, sekarang gini, Cengi jadi menantu saya, apa saya minta Cengi jadi laki-laki hebat? Nggak bisa. Cengi dididik oleh orang tuanya kan. Iya. Terus apa yang harus saya lakukan sebagai mertua? Jadilah mertua yang mampu memberikan iklim yang membuat menantu nyaman, menantu malu, bertanggung jawab kan itu. Itu juga yang membuat saya tidak langsung meminta anak saya untuk pindah ke rumahnya. Setelah berumah tangga, diam dulu di sini. Bapak belum kenal sama istri kamu. Udah setelah kenal sok silakan pindah. Setelah dia menjadi menantu yang frekuensinya sudah nyaris sama dengan saya, tidak perlu harus sama persis kan itu. Sudah sekarang saya punya menantu baik. Ya, nyaman, saya punya anak asik gitu kan, karena semua sudah satu frekuensi. Itu. Kalau minta menantunya langsung, sing bahagia tuh. Cek menantu teh sebagai orang baru, orang tak kenal saha mah. Itu orang teh tentara sih.
Manmanya tentara unggal poe mau bedog pan tentara. Tentara mah mau bedil atuh. Nah ini mau tanggungan. Nya mau bedog jeung tanggungan Kan saya tentara ngangkatan darat, menjalan kesik. Ngangkatan darat. Itu. Ya ini kan ini ada sahabat-sahabat yang hadir ini ada yang anak-anaknya sudah gadis kan. Ini nih ada yang sudah bujangan. Jadi tadi tuh ini ilmu banget bagi kita. Oh iya, kalau anaknya perempuan, saya obsesi ya dulu saya pengen punya anak perempuan dan sudah bermimpi dari sejak saya muda. Kalau anak saya perempuan, gimana caranya supaya anak perempuan saya tidak disakiti oleh suaminya? Kumata. Mana calon kau? Bawa sini. Emang mau digimanain Pak? Akan ku ajari dia macam-macam supaya tahu dia bagaimana aku macam ini. Macam ini betul. Tapi calon suamiku orang Garut, Papa. Enggak. Orang Garut tuh, bawa itu domba itu satu itu. Karena populer kan, populer ya. Domba Garut. Langsung ditanya, "Kemana kau mau anak saya?" Nah, kalau kau mau anak saya, ikut saya. Saya ajak dia jalan. 2-3 bulan bareng sama saya keliling kemana. Keluar kau kerja, tak perlu kerja, penting kau mengerti siapa aku. Oh, jalan. Saya akan ajak jalan menantu laki-laki saya. Tapi saya nggak punya anak perempuan. Tapi itu sudah jadi. Kenapa? Sebab saya punya teman, pas dia mau nikah, diajak jalan sama mertuanya ke tempat usahanya, kemana. Sampai mengerti betul orang mertuanya itu seperti apa. Sampai akhirnya si anak laki-laki ini betul-betul bisa menghargai mertuanya. Hebat kali itu Bang. Hebat kali. Tapi awak sekarang itu khawatir lah Bang. Macam mana khawatir? Kalau nanti punya calon menantu, kemudian dibawalah ke teman-teman awak. Kata menantu, oh macam begini kok bocor-bocor semua katanya. Pantas calon mertua awak. Mana mertua awak tua-tua macam ini? Dan mau gelot teh iya. Awak dekat-dekat ke lintuh-lintuh kieu ya. Pantas menantuku tak berdaging. Tapi itu kenapa mengikuti pola Rasulullah ketika Rasulullah Muhammad sebelum menjadi Rasul oleh Abdul Muthalib, kakeknya dibawa ngumpul bersama orang-orang tua teman-teman kakeknya. Jadi punya pemahaman. Dikenalkan circle. Iya, circle-nya dikenalkan sampai mengerti betul. Banyak nggak menantu yang tidak mengerti tentang mertuanya? Banyak. Bahkan tidak mengerti bagaimana keringat orang mertuanya. Dianggap enteng padahal setiap mertuanya berkeringat diperas jadi emas. jadi ting. Wah, hebat kali. Itu Mas Joko itu. Itu sihir rupanya. Makin takutlah menantu kita kan kita jago sihir. Betul, macam itu. Jadi harus tahu. Keringatnya jadi emas katanya. Korongnya pun jadi berlian. Tring. Bahaya kali itu. Nih bagi menantu-menantu di sini jangan pernah durhaka kami Toha. Ulah. Jangan. Sabab mitoha teh ayat dicantumkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Toha. Jadi kalau bismillah diwasol, bismillahirrahmanirrahim mitoha. Ayat mang mitoha Al-Qur'an. Pelecehan. Tapi yang jelas begini kata tentang mertua. Titip ya. Mertua itu manusia paling baik untuk kita. Sepakat tuh? Sepakat. Dia sudah besarkan anaknya, dia sudah susui anaknya, dia sudah jaga anaknya, keamanannya, kenyangnya, ilmunya, macam-macam. Sudah mertua berikan itu kepada anak perempuannya. Kita petik itu. Dipetik. Lalaki teh udunan itu. Ya, kata orang Sunda begitu. Tidak melu udunan. Ya, cek orang Sunda tidak. Iya, benar itu, Bang. Tehir tewa lahir. Tehir tewa lahir. Tidak. Keren juga itu logatnya. Tehir tewa lahir. Begini, tidak akhir tidak walahir lah. Teumais teumelem. Iya hari Batak Garut. Yang jelas tehir walahir, dia tiba-tiba mengambil sosok wanita cantik yang jadi idaman dia, dan dia jadi idaman karena mertuanya yang ngurus. Sepakat? Dosa gede gitu kalau ngeledek mertua. Masa ada istri yang menjauhkan suami dari orang tuanya ada? Ada banyak. Menurut saya durhaka itu. Durhaka itu. Mungkin karena posesif, takut mertuanya kayak gimana. Ustaz, mertua saya garong suami istri Ustaz. Masa suami saya harus
bergaul dengan garong. Baik dah kalau bukti dan PKI nanti jadi garong sih. Bener. Meren oke. Acan. Dacan 40 tahun sudah. Sudahlah. Ini nih catat ini hei kau. Para menantu. Ini ada kasus bang. Menantunya main game, menantunya makan, menantunya nonton TV, mertuanya cuci piring, cuci baju, ngurus anaknya dia. Gimana tuh? Kalau itu aku akan bicara. Saat ini TV Batak ya. Saat ini kumanjakan kau. Suatu saat aku kau manjakan. Ada saat berganti di mana siang jadi gelap, di mana malam jadi terang. Tenang. Nah, itu masalah. Jadi mitoha juga jangan sampai mudah mengeluh. Ngai boga minantu kacau. Unggalanya domba diciuman. Cek budak nanti kieu cek minantu. Abi mah normal kene Pak, nah, domba bikang cenah. Sarua bae. Jalur bikang. Itu parah itu majarkeun teh cenah ya sekedar mengungkap kasih sayang. Ini ngomong-ngomong domba karena tadi kita makan nasi mandi lahm. Jadi ini catat nih baik-baik. Daging domba, daging kambing itu tidak ada efek samping, yang ada efek depan. Ngan mulak tadi alhamdulillah tadi kabuli tadi itu non kolesterol. Non kolesterol ya. Sebab kabulinya dipisah. Dombanya dituntun, Bang. Cocolan kena domba gitu. Halo. Ya, ini luar biasa nih. Ini nih Bang nih. Ini ada dulu nih ya, Bang agak lama nih. Jadi ada anak gitu. Dia itu pengen kayak orang, maksudnya dia punya gadget gitu. Ini mungkin pernah viral ya dulu ya. Tapi dia juga tidak ingin membebani orang tuanya dengan harus beli gadget. Akhirnya dia bantu-bantu tetangga. Nah, dari uang hasil bantu-bantu itu dia tabung sebagian, dia kasih sebagian ke orang tuanya. Belilah dia HP itu. HP 1 jutaan, merek Xiaomi mereknya itu. Bakso tahu. Sudah ada HP-nya direbut sama orang tuanya, dijual. Dengan alasan buat biasa hari-hari. Akhirnya depresi lah anak itu. Nah, ini kalau seperti ini siapa yang salah ini? Yang salah keseluruhan, ibunya, bapaknya, anaknya dan tetangganya, juga ustadznya yang salah. Kenapa ustadz itu tidak masuk ke rumah itu untuk mengajarkan tauhid? Masa HP jadi Tuhan? Pas giliran HP pergi, depresi kau. Cemana kau? Yang dibawa tauhid Bang, bukan sama tahunya Bang. Tauhid. Itu kan ada kasus tuh, itu sesuatu yang buat biasa dibahas. Bahkan terjadi pembunuhan siapa yang di Cirebon teh? Vina, iya. Saya waktu itu saya merasa terpukul pada waktu itu. Kan Vina teh nu aing. Lain gitu maksudnya. Jadi ketika terjadi kasus Vina, saya langsung kepukul Mas Bet. Kepukulnya apa? Agama gak masuk ke benak anak-anak itu. Saya tetap nyalahin saya. Ada korupsi. Saya tidak salahkan pejabat yang korupsi itu. Saya hanya berkata bahwa agama tidak masuk ke hati mereka. Kan itu. Apapun kesalahan masyarakat, saya yakin saya yang salah. Jadi yang salah itu bukan tukang celap. Bukan penek. Ya jadi kena dongeng itu. Itu. Jadi yang salah tetap kenapa agama? Kenapa bukan guru? Kenapa agama? Karena memang kita bisa cerah seperti ini sampai Korea bisa bikin Samsung, sampai kita bisa bikin kereta cepat buatan mana? Pokoknya anggap orang. Bisa bikin ini, bisa bikin itu dari mana? Bikin burayot, terus Ali Agram Baladnata. Dari mana itu? Itu dari Quran itu. Setelah Quran datang, Paris Renaissance ya, di Paris. Ya. Di Jerman Aufklärung. Habis gelap terbitlah terang di Kartini itu. Itu semua gara-gara Al-Quran. Setelah terang benderang oleh Al-Quran, tolong sampaikan tentang Quran ini supaya terangnya tidak bikin silau. Betul. Nah, guru ngajinya kita anteng dengan urusan kita sendiri. Problem itu. Itu problem itu ya. Itu. Jadi harusnya kita yang ngurus
Itu. Kenapa? Karena mereka bisa menikmati gadget itu karena pengetahuan yang sudah disebarkan oleh para ilmuwan muslim sebagai dasar pengetahuan. Itu dari Quran. Kan gitu. Jadi masalahnya ada di kita tidak menyampaikan Islam sampai tuntas kepada orang yang menikmati hasil Islam. Berarti kita belum paripurna kalau Belum kayak gitu. paripurna, bahkan menggelapkan kembali. Jadi setelah terang benderang kita semua silau, akhirnya itu bisa ninggalin naon, yang itu aja yang kita lihat. Dan itu siapa? Gini pertanyaannya, ada nggak sih kitab suci atau agama lain yang membuat dunia ini jadi benderang? Nggak ada. Menurut versi kita nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Hanya Quran. Karena itu tolong sampaikan juga Quran itu kepada mereka yang menikmati indahnya dunia ini, gitu loh. Seperti punya istri cantik, sok pakai Quran. Nisaukum harsulakum, istrimu adalah kebun bagimu. Kebun. Lain sawah, kebun. Mun sawah dipacul kan. Turun. Terus dipacur di angler. Kan galengna dipopokan. Datang ke ieu. Jeung belut. Nah, itu. Nah, kebun itu dirawat, dibuat indah, diapik-apik. Itu kebun. Istri kau harus kau perlakukan macam kebun macam itu. Iya, janganlah kayak padang belukar, Bang. Dicuci tiap hari, jemur kagak. Ya. Istrimu adalah hutan-hutan bagimu. Maka tebanglah. Nah, kan bahaya. Ini harsulakum fa'tu harsakum. Kembali lagi ke materi bahasan beberapa waktu yang lalu kita. Istrimu antum hunna libasulakum. Istrimu adalah pakaianmu. Bahasanya gini, istrinya Ceng I adalah pakaian Ceng I. Siapa yang ngurus pakaian itu? Saya. Ayah, kita. Rawat istri supaya kita enak makainya. Keeman kuringso. Ametong ku dicuci, dibersihkan, dirawat sampai awet gitu kan. Betul. Si pakaian itu tetap ada. Cengi pakai jaket yang betul-betul kesukaan. Kojo lah. Kojo. Eta teh dirawat, diusap, dipoeken, bahkan sakingnya anak tara dipakai. Sakingnya hanya tara dipakai yang diusap. Diusap anu. Hunna libasulakum wa antum libasulahuna. Dan kamu bahasanya kepada kamu bukan dia. Dan kamu adalah pakaian dia. Karena kamu pakaian dia, siapa yang merawat kamu? Bukan kita. Kamu. Karena kamu. Hunna libasulakum, dia pakaian kamu. Siapa yang rawat? Kamu. Dan wa antum libasulahunna, siapa yang rawat? Kamu. Tetap suami yang merawat dirinya. Cik atunya jadi lalaki teh sing pararantes supaya istri tetap bergairah. Iya mah. Ulah bau keteknya. Mending bau kelek. Geus memotoran bau knalpot bareng. Aing sangeukepan motor Yamaha. Pan bahaya. Ya mama. Jadilah suami-suami yang menyenangkan. Sampai siapa yang harusnya memberikan gairah? Suami. Bukan istri harus cantik, suaminya harus kasep supaya istri bergairah kepada suaminya. Dan kasepnya suami apa? Setiap pulang dia bawa bawa piti lah. Mama, duit. Ambil juga itu di bagasi mobil, ambil. Dibuka bagasi. Sebelah mana papa? Di bawah serep. Diangkat buat apa? Ban serep ada koin. Satu lumayan lah. Betul mungkin 20 juta dia dapat ban serep ngejenol itu. Jadi Masya Allah. Jadi siapa yang harus membuat istri cantik? Suami. Dan siapa yang membuat gairah itu di rumah? Suami. Kita. Benar. Jadi jangan salahkan istri kalau di rumah sedang dingin-dingin saya. Kita yang harus bikin. Kebetulan sahabat semua di sini laki-laki semua karena ini majelis talim pemuda ganteng. Iya, majelis talim. Saya mengumumkannya di broadcast kan. Majelis talim. Ini namanya PGII. Non. Pemuda ganteng II. Bahaya ya. Besok dipanggil ke sekolah ya uing. Bahaya. Nanti Pak Odang akan manggil. Pak Odang almarhum ya. Pak Ahlan. Ayo Pak Ahlan tos daya. Satu. Saya mau jas, ini mau jas. Pak Jaman ya. Pak Jaman Satori ya. Prof Jaman. Oke. Suami ini yang suami. Bahasa ulangi lagi ya.
hunna libasul lakum. Siapa yang sedang diajak ngobrol? Kita, saya. Antum. Ya. Wa antum libasul lahunna. Siapa yang diajak ngobrol? Kita. Jadi siapa yang harus ngobrol? Yang harus ngerawat? Antum. Yang diajak ngobrol. Pak anak Pak Antum ya Pak. Itu nggak bisa laki-laki asal kasep sorangan. Pertimbangkan selera suami, selera istri. Pertimbangkan. Kalau istri tidak suka kau pakai sepatu sisirangan, Iya. ya sudah jangan sisirangan, tengah rangan. Sisirangan ngehalangan. Itu. Jadi ini teman-teman ini sudah yakin ini style ini favoritnya istri? Apa favorit Dan nunagi? Oke. Apa yang disukai istri? Bukan saja kasep. Karena kasep mengkhawatirkan, takut juga punya suami kasep. Resep ayakna hariwang eueuhna gitu kan. Itu laki-laki kasep. Oke. Ulah di damal kawas sih, sok di damal kawas. Tukang kawas di dia, Bah. Oh ya. Iya tukang kawas. Iya. Ke alam. Betul. Alam. Itu tuh di luar tuh ke alam. Offset lah. Terus kasep. Gus, nu ngalaman sayanya. Kagetan deh. Dia mau tadinya ngaku kasep. Padahal orang nu ngalaman. Padahal itu mah kasep pak kuda. Nah, jadi apa yang disukai oleh istri? Pertama, bahasa laki-laki yang memang enak didengar sih, santun. Kan Nggak usah pakai sayang, beb. Jelemanya pasangan suami istri yang beb pasti rajin pas ya. Setuju tuh. Dan nu biasa Pak, naon mah? Tadi bro, siap sis. Tah, itu rada beda. Siap sih. Asal hati balik gue. Salakina nyebut bro ka pamajikan. Sini bro, siap sis, cepat bahaya terbalik. Itu. Jadi itu bahasa. Kemudian yang kedua, laki-laki yang betul-betul libasul lahunna, pakaian untuk wanita, laki-laki yang selalu memberi solusi. Papa ini kompor menikmati gini. Oh, coba lihat. Oh, iya selangnya nikel ini harusnya kita coba ya pakai cangkir atau botol di sini supaya biar kita ganjel supaya tidak melipat kan itu. Kan hidup kan solutifnya. Ada dari jauh, Papa aku mogok. Di mana sayang? Ini di Cicadas. Ngapain lihat keramik buat apa? Buat burung Papa. Kan, burung Papa kan yang di atas itu tidak pakai keramik, kasihan dingin Pak. Oh. Ini kenapa mogok? Aduh, buka mah kap mesinnya. Mama sekarang gimana? Di sini berhenti, buka kap mesinnya. Coba video sama Papa. Nah itu mah ada kabel biru putus, sambungin. Jangan sama Mama. Mama nggak boleh kotor. Nyuruh orang, kasih dia 50.000, suruh tutup. Coba mas starter lagi, starter hirup. Itu suami kata istrinya seksi tuh. Oh, seksi pisan. Ayah nutuk itu. Papa aku mogok di mana maneh? Nah. Dari situ aja kesetengahnya. Di mana maneh? Aku di Cicadas Pak. Terus saya mana di mana? Nyadina mobil itu udah panas. Turun itu, terus dorong. Itu tidak menarik. Tidak menarik. Itu benar. Suami tidak seksi, iya kan? Lu seksi mas suami yang solutif, selalu memberikan solusi. Itu luar biasa. Bang Andi sama dulu. Apa cina? Iya, ayo nyetrek kayak aku. Nah, tuh rumah lain pindah. Ya kan aku lampu cina. Jadi sudah. Siap. Udah aku stop kontak. Itu pikiran, bahasa yang bagus, pikiran yang bagus selalu solusi ya. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan apa-apa. Pak antar Pak hayu. Pak antar Pak hayu. Itu. Dan istri juga harus ngerti kapan minta antar gitu kan. Hayu. Sampai saya beliin istri saya mobil. Cek batur mau impun bager pisan ngasih mobil sama istri lain hoream nganter. Kalaman. Dipamasarkan kuda bawah mah. Nah, hari bapak batur mah kendaraan bermotor, hari aku tage kendaraan bermodal sarua sudah. Itu dipasihan kuda. Itu jadi kasih kendaraan itu solusi dan istri merasa dimanja nggak sih sama Papa ngasih mobil ya. Padahal nah temanya hoream nganter. Iya sayang. Mau sama supirnya? Boleh, sok siapin aja lah. Pokoknya tinggal make. Dan mobil istri itu, kalau motor istri itu
Jangan, kita harus rajin ngecek tank bensinnya nggak seberapa. Benar Pak. Dicek. Ih, aku udah penuh lagi, papa sayang. Urang nama udah ke kantor, udah kemana, udah pergi. Pas istri ngahurungkeun motor, ih udah penuh lagi. Pas dihurungkeun tuh hurung-hurung. Ternyata indikator naik teh ku cai salaki Cilepe. Cari ting. Benar cari ting kudu Betul. Jadi semua diperiksa sama suami. Rela gitu, istrinya ditabrak dari belakang gara-gara lampu belakangnya parem. Rela kan kita hidupkan. Kalau perlu kendaraan istri teh diserviskeun kurang udah. Kita alasannya kalau saya naut mobil. Oh, angga aja nggak kemana-mana ente. Ya udah saya pakai pinuhan bensina, dicek semuanya. Udah saya kembaliin lagi udah siap. Itu karena kembali ke ayat tadi teh kita yang memang harus kita yang membuat sampai si istri teh apa ya selalu tertarik kepada suaminya. Sok enak pikirannya ku salira gara-gara raca apa yang menariknya dari kalian secara fisik. Sok Mang Ojos pernah mengaca naon kasepna. Benar tuh. Ini teh suami-suami bunga itu, Bah. Bunga, kembung di tengah. Udah betul tuh. Sok naon kasepna ya. Nggak ada indah-indahnya kan laki-laki, karena keindahan laki-laki itu ada di bahasanya, solusi, tanggung jawabnya, dan tadi apa? Tanggung jawabnya. Ilmu, solusi. Solusi, tanggung jawab dan bahasa. Oh, bah. Itu perhiasan indahnya laki-laki. Da fisik mah gegeleun atuh. Belum lagi nya belah mana? Celi banget. Satu lagi, setelah itu semua bahasa dan lain sebagainya, finansial. Finansial. Bahasa santun sekecil apapun. Titip hey para laki-laki, kalau sudah ngasih uang sama istri, pantrang kita nanya lagi dipakai apa. Saya naon Mang? Ya ulah. Jangan minta balik lagi. Dan diusahakan dititip ya, jangan minta kepada istri meskipun hanya setengah liter bensin. Ulah pokoknya mah yang sudah diberikan tos sudah, itu bukan milik kita lagi, sudah selesai. Itu teh istri teh bahagia teh ditanya teh. Ada istri yang sampai autoimun karena suaminya auditor. Ayo ditanya pakai naon sih ya? Poe tadi 1.000 pakai naon? Itu 1.000 dipakai. Abang digawe di BPK berarti. Ya, ayo di audit. Bener tete istri. Saya yakin istrinya cepat jadi autoimun. Stres. Catatan beli ini paku 2. Paku. Ini buat apa paku? Nyolok maneh satu. Rudet. Paku 5. Itu. Allahu Akbar. Ya, ini luar biasa ini. Jadi suami teh tong maman Jawa mangnya. Naon? Maman tes maneh jabang ewa. Bobor na luhur butung naon dinya. Metong marosot. Kan fungsinya beber buat laki-laki, karena laki-laki tidak punya pinggul kan. Fungsi beber itu mengikat. Kalau sudah lurus pisan suka pakai ikatan lagi kan. Benar. Lain gumaset tapi bisi marosot. Lain karaosnya. Kagigir. Allahu Akbar. Ya, ini luar biasa ilmu yang diberikan hari ini. Kita sebagai seorang menantu, ini menantu. Kita juga sebagai, ada yang sudah jadi mertua, ada yang jadi calon mertua. Tadi kita sudah bahas yang luar biasa. Kemudian yang paling penting hari ini, kita sebagai seorang suami, bagaimana cara kita memantaskan istri untuk kemudian kita pakai, karena Al-Quran membahasakan istri itu pakaian. Dan mau pede atau make baju nu compang-camping, nu kotor kan. Itu. Make pakaian nutup pantas. Nah, pakai nutup. Make kaos t-shirt. Tapi nepikeun ka saluhureun bujangan. Da urang teh lain ratu ular. Cek batur GGS, naon goreng-goreng singkayoan. Kecuali nu geus 70 tahun, Pak. Nu geus 70 tahun mah geus eueuh singkayo. Da geus pabaliut jeung karijut gini. Pokona mah geus bebas 70 tahun kalau bebas. Jalur Tamiya kabeh teh. Ya beki malam beki edan sih kan. Atas bah. Halo, Akbar hatur nuhun. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan setiap Selasa ini
menjadi asbab juga dari silaturahim kita, Allah angkat rasa sakit yang ada dalam tubuh. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Nah ini betul Bill Hilap. Ada yang mau bertanya? Ini sampai ini kalau teman-teman yang Silakan, ini langsung di luar saja. ada nih. Silakan. Agak keras. Nama Saya Pak? tamu langsung agak keras. Saudara-saudara. lain gitu sate. Lain sate. Pada nyanyi. Wah, juta gentar. Silakan. Ya. Baik apa enggaknya kalau seorang kalau sudah berumah tangga itu masih serumah dengan mertua. Oke. Hmm. Baik, kalau saya punya jawaban. Saya justru berharap anak saya 6 tahun, 7 tahun apa bersama saya. Saya tidak suruh pindah karena saya ingin satu frekuensi dulu. Rumah saya tidak besar, hanya 400 meteran. Eta teh kamarna hungkul. Letik eta teh mun eusina gajah hungkul. Oke. Jadi saya berharap kita satu frekuensi dengan menantu. Kemudian di tengah-tengah itu kita membangun kekompakan dengan besan. Kompak usaha bareng dengan besan. Kalau tidak ada usaha bareng paling ngobrolnya rada intens lah. Ngobrol dengan besan yang sampai akrab tuh sampai bisa bercanda. Jeung besan teh nya si degungkeun gitu. Sia keur naon. Kenapa coba? Kenapa sampai begitu? Suatu saat kami orang tua renta, saya rumah di Ciberem, besan di Cicaheum, anak di alun-alun. Kami berdua bareng sakitnya. Anak bingung tuh. Bingung lah. Kamana heula kan itu ya. Supaya tidak bingung kita harus kompak dari sejak muda sekarang. Sampai suatu saat kita tua bisa disatu rumahkan oleh anak kita. Jadi suatu saat sakit ditengoknya di satu rumah. Sudah macam pati jompo tapi itu keluarga gitu kan. Iya betul. Seperti itu. Da geus sekolah mah orang mau mikir naon-naon meskipun saya pernah titip sih sama anak saya. Kalau bapak terlalu tua, umur bapak terlalu tua, titipnya ini ke menantu. Tolong simpan bapak di panti jompo. Insya Allah bapak ikhlas. Asal longokan weh. Dan jangan lupa di panti jompo nanti kamar bapak dekat asrama putri. Biar merasa muda teru. Sudah kau. Putri-putri pun nenek-nenek. Kau. Putri pada masanya. Nah itu. Jadi menurut saya menantu bareng sama mertua itu menantu harus betul-betul memiliki jiwa toleransi ya terhadap karakter mertua. Di situ terlatih untuk bijaksana dan mertua juga terbangun toleransinya terhadap menantu. Di situ juga ada bijaksana. Di situ juga ada kesehatan. Sampai suatu saat menantu kita bicara, mertuaku luar biasa. Emang sebelah mana luar biasanya? Unggal malam Jumat sia siungan. Jadi kapangi gitu kan. Gegerem we ayonya. Iya, vampir. Jadi ketahuan mertua seperti apa, menantu seperti apa ketahuan. Kalau sudah tahu, jangan kita bongkar kelemahannya. Tapi kita harus bisa memanfaatkan kelemahan itu untuk kita mengambil mengambil hikmah dari kelemahan-kelemahan mertua atau menantu gitu. Good menurut. Menurut saya harus rumah dulu. Ayah kan nu balaga. Geus kawin teh pindah baru seminggu teh. Pindah. Akhirnya apa yang terjadi? Menantu tidak pernah kenal dengan mertuanya. Itu bahaya. Jadi ada ikatan minantu ngomongkeun mitoha. Mending kalau mitoha dijual bebas. Ya macam mie kocok, mie ayam itu kan jual bebas. Ini mitoha. Emang kirain mie tek-tek. Jadi kalau besan sama besan kumpul, enak itu dua-duanya hobi mancing. Ujang bapak yang mancing, teneunana jolang lauk doaan. Ada. Sekolahnya bebas. Ada lagi yang lain? Oi, siap ini. Ibu kandung ya. Dirawat sama menantu berarti ya? Bapak orang. Ibu.
Itu istri luar biasa. Juara. Ahli surga itu istri kau Amin. itu. Dan kau sendiri tak tahulah. Tak tahu lah. Karena aku tahu belangnya, Bang. Bukan, itu istri yang luar biasa. Menurut saya istri seperti itu Masya Allah tidak pantas mendapatkan belalakan mata meskipun sebentar. Ibu nggak bisa. Istri saya merawat ibu saya di rumah sakit sekian puluh hari, ngombehanana segala macam. Alhamdulillah ikhlas dia. Apa yang saya lakukan? Saya hitung honornya. La ilah. Saya hitung honornya, saya bayar itu. Meskipun dikumpulkan tiap, sebut saja misalnya sehari 100.000 ya sudah, saya simpan. 40 hari berarti 4 juta. Saya simpan. Atur nuhun mi. Begitu. Dan ibu saya juga sangat mengerti sekali. Diambil dari lemari perhiasan kesukaan dia, dia kasihin sama istri saya. Karena dia sama seperti istrinya tadi merawat ibu, luar biasa. Menurutku di ahli surga. Pertanyaannya apakah kau ahli surga? Itu dia, Bang. Oh iyalah, ditampar bolak-balik tamu gitu. Iya ditampar bolak-balik, dijejak itu luar biasa. Harus diluluh dia. Harus dirupiah. Bisa eta paksa patu. Eta paksa patu. Masya Allah. Ulah pinarakaun. Istrinya sudah luar biasa itu, mewakili kita ya, merawat ibu luar biasa. Jangan sampai dia jadi Asia, kau jadi Firaun. Hayai. Leung Firaun lucu ai sejarahna, ya mah Firaun. Bahaya. Babaung nya Babaung. Ajag dong. Azag. Mana ya lagunya Ajag? Gimana? Ajag gile, lu kire, lu Beliau namanya siapa? Ajat, Pak. Ajat gile. Jadi gitu. Wah cuco. Cuco dia, cuco. Satu lagi silakan. Ada yang dari luar. Ini sampai ke luar ini. Sudah mungkin saat. Sudah ya? Jadi kalau boleh saya simpulkan sebentar sebelum ditutup. Silakan. Prinsipnya demonstrasi itu Ya. tidak diajarkan dalam Islam. Karena dalam Islam tidak ada bahasa suara rakyat adalah suara Tuhan. Musyrik itu. Musyrik ya, betul. Tuhan ya Allah mah Allah saja, rakyat ya rakyat. Dan di sini harus ada supaya tidak terjadi demonstrasi, betul-betul pintu musyawarah harus dibuka. Dan siapa yang bermusyawarah, yang harusnya bermusyawarah adalah orang-orang pintar. Pernah saya sampaikan dalam podcast saya ya, bahwa tolong ya kepada semua pimpinan partai, pilih anggota dewan yang akan mewakili kami, mereka yang memiliki kecerdasan dan keteladanan. Itu kan, jangan asal pilih boga duit maju, jangan. Ya betul-betul selektif. Partai akan menyelamatkan rakyat dengan mengedepankan wakil-wakilnya yang bisa dipertanggungjawabkan, kan itu. Kemudian pimpinan kepala daerah seperti itu ya, supaya tidak terjadi demo. Coba pilihkan untuk kami kepala daerah yang bisa kami teladani. Bukan kepala daerah yang hanya kasep, pinter, dandan saja, yang hanya tampan, punya uang saja, bukan. Tapi betul-betul kami merasa bahagia ketika kami memiliki contoh, dan itu kepala daerah. Nah, itu. Apalagi presiden ya, Apalagi presiden. Kepada presiden terpilih Pak Prabowo Wilujeng memimpin Indonesia, jadilah teladan untuk kami dan tentramkan hati kami dengan sikap Bapak Presiden yang hebat. Nah itu. Amin. Oke, itu permohonan kita kepada Pak Presiden. Kemudian mungkin dari demo itu juga nanti akan merusak ya rasa kegelisahan kenegaraan, akan merusak sistem ekonomi juga jadi gelisah. Kalau ekonomi gelisah nanti akan ada penurunan kualitas produktivitas kerja, akibatnya berdampak kepada rumah. Dan rumah kita insya Allah akan menjadi rumah yang hebat, karena rumah kita kenlah sahabat bupatina, sahabat siapapun wali kotanya, siapapun gubernurnya, saya akan jadi bapak yang hebat di rumah untuk anak saya, dan saya akan memimpin istri saya yang hebat. Terus padulilah karena rakama kumadinya. Saya tidak dengan istri saya tidak dengan anak-anak saya, kan itu. Nah, jadikan kita suami yang betul-betul mengerti bahwa istri adalah pakaian kita, dan bahwa kita harus bisa membuat istri bahagia. Itu. Dan jadikan istri itu sosok yang sangat indah, seindah kebun. Di Mekah, Madinah yang paling indah itu kebun atau manusia? Kebun itu luar biasa. Ada kebun. Oh, saya pernah ke sana, Ustadz. Di sana ada taman yang sangat indah. Kan itu tah orang teh. Ke taman yang disebut sangat indah teh. Nah, tanggal korma we kabeh. Asa teu rame.
Kurang teh mending di urang aya jambu batu, aya segala jambu, aya di urang. segala. Ya kebun yang indah. Jadi memang kebun itu luar biasa. Bagi mereka Arti daripada kebun itu betul-betul kesempurnaan. Kesempurnaan ciptaan Allah itu kebun. Jadikan istri kita sosok yang sempurna. Seperti itu. jazakallah khairan katsiran. Sakit Sakit ya di pusat mah. Mau nurutan Ustaz Isan tos. Tos hupnya segitu. Ya hatur nuhun pisan ya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang diberikan menjadi manfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa dipertemukan kembali jangka pendeknya Selasa depan, jangka panjangnya semoga Allah pertemukan kita kelak di tempat yang sama-sama kita idamkan, tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini tipe Ceng ini insya Allah mendapatkan 15 bidadari nanti. Masya Allah. Kudu nama genep lah saurangna jeung urang. Panglayar. 15 buat kamu, 1 buat aku. Asalnya yang belas Pak. Kemudian abang bilang ayak mirin. Ya ini 1 lah. Manawi. Ya atas satu nuhun kasadayana, sarehat sadayana, berkah sadayana tetap menjadi suami yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan kalimat terakhir kita, kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasul, doa kifatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.